Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfat Arya Ilahi dengan NPM 2415061014 dari kelas PSDIP. Nah, pada video ini saya akan membuat rangkaian tugas akhir dari laporan praktikum 4 yang berjudul counter. Nah, untuk tugas akhir ini saya akan membuat asynchronous counter up 6 bit. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke membuat rangkaiannya. Oke, jadi pertama di sini saya sudah memiliki Proteus yang sudah dibuka. Nah, pada Proteus yang kosongan ini kita akan mengklik tombol P di sini. Nah, pada menu ini kita akan ketikkan logic toggle. Nah, logic toggle ini sendiri berfungsi sebagai inputan yang mana nanti akan kita gunakan sebagai clocknya. Selanjutnya kita akan mencari yakni 4027. Nah, yang mana 4027 ini merupakan IC JK yang akan kita gunakan pada rangkaian yang akan kita buat. Oke, selanjutnya adalah logic probe. Nah, logic probe yang akan kita gunakan adalah logic probe big agar outputnya terlihat lebih jelas saja. Oke, nah karena komponen-komponen yang sudah kita butuhkan sudah ada, kalau begitu kita akan langsung merangkai saja, yaitu asynchronous counter up. Nah, itu pertama, untuk membuat asynchronous counter up 6 bit, kita memerlukan IC JK4027 sebanyak 6 buah. Oke, langsung saja. Yang kedua, tiga, keempat, kelima, keenam. Oke, sekarang kita sudah memiliki 6 bit asynchronous counter up. Jumlah 6 bit sendiri itu dilambangkan dengan 6 buah flip-flop ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita pasangkan inputannya, yakni logic toggle. Oke, selanjutnya kita akan memasang outputnya. Yang mana output ini nanti akan kita hubungkan dengan Q, output Q. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Oke, karena kita sudah memiliki semua hal yang dibutuhkan, kita akan langsung merangkainya saja. Pertama, dari clocknya ini kita akan menghubungkan ke clock pada flip-flop pertama. Nah, dari flip-flop pertama ini outputnya kan ada dua nih, yaitu Q dan Q bar. Nah, output dari Q bar ini akan masuk pada rangkaian flip-flop selanjutnya dan dia bertindak sebagai clocknya. Oke. Oke, setelah semua clock-clock ini terhubung, selanjutnya kita akan membuka outputnya dengan eh, outputnya, yakni logic probe tadi yang sudah kita pasang di atas. Oke, yang mana logic probe ini dia akan mengeluarkan output dari Q-nya. Oke, oke, dua, tiga, empat, lima, dan yang terakhir yaitu keenam. Nah, dari sini selanjutnya kita untuk menjalankan rangkaian ini kita memerlukan power. Nah, yang mana fungsi dari power ini sendiri dia berguna untuk memberikan input satu kepada inputan J dan inputan K-nya. Nah, yang mana inputan J dan K-nya ketika diberikan nilai logika satu, mereka akan masuk ke keadaan toggle. Oke, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Oke. Yang mana power akan kita hubungkan ke inputan seperti yang sudah saya bilang tadi. Oke, oke. Oke ya, jadi semua rangkaiannya sudah berhasil dibuat dan sudah berhasil terhubung. Nah, kalau begitu kita langsung saja mencoba rangkaiannya.
Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di logic prop yang tadi, yang mana menggambarkan outputan, itu bernilai nol. Yang mana ini merupakan kondisi default dari rangkaian asynchronous counter up 6 bit. Yakni 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu adalah binernya. Oke, kalau begitu kita akan memasukkan logika dari pulsa clocknya agar berubah ya. Oke. Nah, jadi ketika kita memasukkan itu pertama tadi, pulsa clock pertama tadi, dia akan mengubah nilai pada Q dan Q barnya, yang mana mereka bertukar. Tadi kan Q bar, nih, ta- tadi Q barnya itu bernilai satu, yang mana di sini bisa lihat bahwa dia berwarna merah. Ketika kita masukkan clock satu, nah dia langsung merubah menjadi key-nya yang merah, ya ini satu, yang bisa dilihat pada logic prop di atas. Oke, selanjutnya jika kita memberikan kedua, nah, jika kita memberikan kedua, maka ini akan kembali lagi logikanya, di mana yang logic prop satu ini, yang Q-nya itu kembali lagi ke nol dan Q bar-nya menjadi satu. Nah, yang mana dari satu ini dia masuk ke clock pada flip-flop kedua, sehingga menyebabkan pada flip-flop kedua ini Q-nya menjadi satu, yang mana dapat dilihat pada outputan di logic prop-nya. Dan sedangkan untuk Q bar-nya dia menjadi nol. Oke, kalau begitu kita berikan lagi. Nah, setelah kita memberikan lagi, yang mana ketika tadi clock ini benar satu, dia mengubah kondisi pada Q bar dan Q pada JK flip flop yang pertama, sehingga mengeluarkan output satu. Nah, kita coba beberapa kali sebanyak 10 kali lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Iya, berdasarkan pemberian 10 clock dari output terakhir yang tadi, nah dia berubah menjadi satu, nol, satu, satu, nol, nol. Nah, yang mana karena rangkaian asynchronous counter up ini merupakan rangkaian seri, jadi pergerakan dari impuls pulsa clocknya itu sendiri dia seperti bergeser gitu, bergantian. Ya, jadi sekian saja sih penjelasannya. Gimana rangkaian ini sudah berhasil ya. Kita coba mengubah agar semua outputnya menjadi satu. Hmm, Oke, sekarang semua outputnya sudah menjadi satu. Yang mana jika kita klik sekali lagi, boom, dia akan kembali ke awal, yaitu menjadi defaultnya lagi. Nah, oke, sekian video pemaparan dari saya pada TA ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.